Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadah dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil kita melihat di sana seolah-olah Tuhan itu memperhitungkan jumlah uang. Kadangkala kita juga terjebak dengan mengatakan seperti itu. Yang penting adalah, dalam beberapa orang itu mengatakan yang penting kami sudah memberi. Dan kalau ditanya minimalnya berapa, ya paling tidak 10% itu katanya. Berarti ada perpuluhan begitu. Tuhan tidak pernah memperhitungkan sebetulnya jumlah. Kuantitasnya tidak penting. Justru Tuhan memperhatikan kualitasnya. Kualitasnya diperlihatkan dengan janda miskin itu. Dia mendapatkan berapa dan diberikan berapa. Jadi prosentasenya di sana lebih banyak. Sedangkan kalau kita seringkali mengatakan, oh segini cukup. Tuhan sebetulnya tidak memperhitungkan soal berapa jumlahnya, tetapi sebetulnya apa yang ada dalam hati orang tersebut. Kalau ditanya, apakah Tuhan dalam perjanjian baru atau Tuhan Yesus itu memperhitungkan perpuluhan? Enggak, Tuhan itu justru tidak memperhitungkan perpuluhan, tapi Tuhan memperhitungkan keseluruhan jiwa kita, keseluruhan hidup kita. Ini kita persembahkan kepada Tuhan atau tidak? Justru keseluruhan hidup. Dan di sana janda miskin itu sebetulnya dengan menyerahkan seluruh nafkahnya itu, dia memperlihatkan ketergantungan hidup hanya melulu pada penyelenggaraan Tuhan. Jadi penyelenggaraan Tuhan sematalah yang ingin dia dapat. Kenapa? Karena dia sebetulnya dengan uang yang dia dapat ini kan sebetulnya anugerah dari Allah sendiri, dan dia ternyata mengembalikan kepada Allah karena dia tahu bahwa hidup ini itu yang penting adalah bagaimana Tuhan menyelenggarakan hidupnya pasti akan memberikan aspek cukup, aspek bahagia, aspek nyaman, dan aspek-aspek lain yang baik yang memberikan sesuatu dalam hidupnya. Hatinya pun itu tidak ada dalam ketergantungan di dalam uang, tetapi di dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat perempuan itu berdoa kepada Tuhan. Padahal kadangkala kita berdoa kepada Tuhan justru untuk mencari cuan. Sehingga doanya kadangkala kita plesetkan, oh saya berdoa pada cuan Yesus. Artinya dia berdoa kepada Tuhan Yesus tapi untuk mendapatkan cuan. Kalau demikian, yang ada dalam pikirannya cuan, bukan Tuhan. Nah,
janda miskin ini melulu seluruhnya kepada Tuhan. Lalu kalau ditanya, apakah cuan atau apakah duniawi itu penting? Penting banget. Tetapi bukan yang utama. Kenapa? Karena kita butuh makan. Kita butuh papan. Kita butuh juga untuk berbagi kepada yang lain. Penting. Tetapi apakah itu sebagai prioritas yang utama? Enggak. Prioritas yang utama adalah penyelenggaraan Tuhan untuk diri kita. Ibu, bapak, saudara, terkasih. Kenapa? Karena jangan sampai doa-doa kita ini seperti ahli Taurat dalam bacaan Injil bagian awal. Doa-doa hanya untuk mengelabui sikap hidupnya. Orang-orang Yahudi dikatakan, orang-orang ahli-ahli Taurat di sana dikatakan dalam bacaan Injil itu katanya dengan doa-doa panjang-panjang, tapi tujuannya adalah mencaplok rumah para janda di sana. Maka kita bisa melihat bahwa ternyata doa zaman Tuhan Yesus itu sudah diperjualbelikan juga. Kalau ditanya, tolong doakan saya. Jawabannya mungkin ahli Taurat itu mengatakan wani piro gitu ya. Nah, ibu bapak saudara terkasih, maka di sana yang diungkapkan adalah bukan panjangnya doa, bukan kuantitasnya doa, doanya sehari berapa kali, tetapi apakah di dalam doa yang mungkin singkat dengan kata-kata sederhana mengungkapkan kedekatan dia dengan Allah. Jadi yang penting adalah kualitasnya, kedekatan dia dengan Allah. Sehingga doa sungguh-sungguh di sana bukan rangkaian kata-kata yang panjang, namun nubuat. Nubuat yang diharapkan itu terjadi seperti yang didoakan. Karena mulut ini itu adalah sebetulnya bisa mengeluarkan nubuat bagi apa saja atau bagi siapa saja yang kita doakan. Maka kita harus hati-hati dalam menggunakan mulut. Bukan untuk kita jual doa-doa kita, tetapi supaya kita mampu untuk melihatkan relasi kita, kedekatan, sehingga kata-kata ini adalah nubuat permohonan kepada Tuhan supaya terjadi apa yang menjadi kehendak dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka bacaan Injil hari ini memberikan pelajaran kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah dekat dengan Tuhan? Sungguh-sungguh memperlihatkan aspek di mana kita itu seolah-olah itu hanya mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Apa yang ada dalam padaku, ini kuberikan kepadamu. Karena kami percaya bahwa Engkau akan menyelenggarakan kehidupan kami untuk menuju kepada keselamatan kekal. Itulah yang sebetulnya kita cari dalam dunia ini. Kita tidak lagi mencari apa yang sudah tergelar di depan kita, namun apa yang tidak bisa kita beli, yakni keselamatan dan penyelenggaraan Tuhan. Selamat merenungkan.